Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 1-9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghasilkan buah. Ada dua orang anak kembar, yakni Jaka dan Joko. Mereka duduk di kelas 3 sekolah menengah atas. Mereka diberikan fasilitas yang sama oleh orang tua mereka. Mereka juga diberikan nasihat yang mirip, yaitu belajarlah dengan giat, persiapkanlah masa depanmu. Jaka mensyukuri kebaikan dan cinta orang tuanya. Ia mendengarkan dan menuruti nasihat ayah dan ibunya. Ia belajar giat dan akhirnya ia pun lulus dan diterima di perguruan tinggi yang ternama di kota mereka. Sebaliknya dengan Joko, selalu keluar malam bersama teman-temannya. Pekerjaan rumah tak pernah dikerjakannya. Malahan, kadangkala dia bolos dari sekolah. Akhirnya ia tidak lulus dan pendidikannya tidak dilanjutkan ke perguruan tinggi. Terdengar bahwa ia malahan terlibat beberapa tindakan melanggar hukum. Tanggapan masing-masing anak menentukan hasil akhir hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengarkan kebaikan Tuhan yang menaburkan sabdanya. Sabda yang sama ditaburkan dalam hati manusia. Cinta yang sama dianugerahkan kepada kita untuk tujuan dan maksud yang sama, yaitu supaya benih sabda itu bertumbuh, berkembang dan berbuah 100 kali lipat, juga supaya hidup kita sejahtera dan selamat. Tetapi ada yang dimakan burung-burung. Ada yang segera menjadi kering karena tanah yang menerima benih itu tipis. Ada yang bertumbuh tetapi dihimpit oleh semak duri sehingga mati. Syukurlah ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih inilah yang tumbuh dengan subur, hidup dan menghasilkan buah 100 kali lipat, sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan yang menaburkannya.
Tuhan memberikan kita hidup dan waktu yang sama, juga sabda dan tuntunan yang sama, lewat pewartaan kitab suci, termasuk sakramen-sakramen yang sama, lewat pelayanan gereja. Betapa Tuhan mendambakan supaya semuanya bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Yang dibutuhkan yaitu tanggapan penuh syukur dan usaha yang rajin supaya kita dapat berbuah dalam hidup kita. Karena berbuah berarti menjadi berkat, dan menjadi berkat pastilah menyenangkan sesama, Tuhan dan kita sendiri. Semoga demikian. Amin.